Begini, kita mulai dari hasil survei Kedai Kopi kemarin itu yang menyatakan bahwa lebih dari 60% ya, bahkan 61%, 61,3% itu menyatakan masyarakat ingin adanya perubahan. Nah, bisa dijelaskan sekilas ini seperti apa? Ya, itu bahkan viral lagi tuh hasil survei Kedai Kopi itu, karena ada Youthing Research yang dari Australia gitu ya, menyatakan 61% ingin keberlanjutan dan perubahan, dan 20% lagi total perubahan. Jadi sebetulnya totalnya jadi 81% tuh. Gara-gara itu jadi viral lagi tuh, bahwa memang masyarakat memang menginginkan perubahan gitu ya. Nah, sebelum saya ke hasil survei, tapi memang kalau di komunikasi politik atau di politik, biasanya setiap 2 periode itu memang semangatnya adalah perubahan. Pak Jokowi waktu mengalahkan Pak Prabowo di 2014 itu semangat perubahan yang dikeluarkan gitu ya. Kerja gitu ya, terus kemudian sederhana dan lain-lain, itu merupakan perbedaan yang signifikan dengan Pak SBY. Jadi perubahan itu lumrah. Bahkan di Amerika Serikat pun begitu. Waktu Obama mengalahkan George Bush Junior, kemudian waktu Donald Trump mengalahkan Hillary Clinton yang di-endorse oleh Obama, itu juga semangatnya perubahan. Jadi kalau ada calon presiden yang lagi senang-senangnya di-endorse oleh presiden yang sedang berkuasa, bisa ngintip-ngintip yang terjadi di Amerika Serikat juga, walaupun Obama waktu itu sudah tidak lagi menjadi presiden. Tapi endorsan itu ternyata juga tidak cukup kuat dan mampu untuk mengubah keinginan masyarakat untuk berubah. Dan itu sangat wajar bahwa selalu menginginkan hal-hal yang lebih baik. Nah, kembali ke survei. Terus kepuasan publik terhadap Pak Jokowi gimana? Sama, di Kedai Kopi juga mirip dengan hasil survei teman-teman lembaga survei lain. Kami di angka 77,1%. Sehingga memang menempatkan kepuasan itu tinggi. Tapi apa yang membuat kepuasan itu tinggi? Itu dua teratas itu adalah pembangunan infrastruktur dan bansos. Ini memang kedua hal ini sebetulnya secara lama ya. Bahkan Pak Harto pun melakukan itu, dia membangun infrastruktur dan menjaga agar perut rakyat tidak lapar, gitu kan? Nah, ini diulang-ulang oleh banyak sekali presiden, dan Pak Jokowi melakukan itu lagi. Dan dengan bansos itu ya pasti menjaga kepuasan dia tetap tinggi. Nah, lantas kenapa kok kepuasan tinggi tapi ingin perubahan? Kan pertanyaannya begitu. Betul, kayaknya kelihatan ada kontradiktif ya. Di satu sisi puas ya, dengan kinerja Jokowi, tapi tidak ingin melanjutkan, tapi ingin perubahan. Sama seperti Bang Yusniar kan, puas dengan rumahnya, puas. Ingin diperbaiki, ingin direnovasi, oh masih pengen gitu. Jadi itu jiwa manusia sebetulnya. Dan kalau kita lihat dari angka hasil surveinya, nanti kalau teman-teman buka di kedaikopi.co, itu terlihat bahwa rapornya Pak Jokowi itu memang biru hanya di infrastruktur, pembagian bansos tadi, kemudian layanan kesehatan ini terkait dengan keberhasilan pemerintah di COVID gitu ya, kemudian akses ke pendidikan dasar, gitu. Nah, tapi untuk masalah ekonomi keluarga, keuangan keluarga, ya lapangan kerja, gitu ya, harga-harga kebutuhan pokok itu jeblok sekali. Terutama yang penegakan hukum itu ya. Ya, penegakan hukum dan politik pun nggak bagus. 1 tahun yang lalu, tahun 2022, Kedai Kopi bekerja sama dengan Good News from Indonesia dan kantor staf kepresidenan. Kami melakukan survei di anak muda untuk mendapatkan indeks optimisme anak muda di Indonesia. Untuk politik dan hukum itu minus 10,2, terjun bebas gitu ya. Jadi artinya memang pekerjaan rumahnya banyak. Kalau ditanya puas, ya oke lah, puas lah. Tapi ya saya kalau bisa ya ada perubahan lah, gitu ya. Bahkan, nah ini menariknya nih, saya di TikTok tuh, saya bilang ini Mas Anies Baswedan nih jadi satu-satunya calon presiden yang pusing. Tapi pusingnya gara-gara dia sendiri. Karena dia mau perubahan, maka dia harus berpikir apa kira-kira visi dan misi dia di 2024. Apa
apa yang harus dihentikan, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus direvisi, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilanjutkan gitu kan. Itu dia harus pikirin tuh. Kalau calon presiden yang lain karena jualannya adalah keberlanjutan, melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi, itu nanti waktu pendaftaran KPU, selain Mas Anies, calon presiden yang lain tuh tinggal kasih aja sebetulnya visi misi Presiden Jokowi tahun 2019 ke KPU, daftarnya tinggal ganti nama aja, ini calon presidennya. Jadi kalau KPU-nya bingung terus nanya, kok ini dua-duanya sama? Oh ya kami kan melanjutkan saja gitu. Ini kalau sekarang, seperti itu ya. Ya, ini kalau sekarang Mas Anies itu pusing ya salah dia juga gitu ya, karena dia pusingnya dibuat-buat. Karena dia ingin satu hal yang baru gitu ya. Nah, namanya untuk Indonesia, untuk memperbaiki kehidupan rakyat ya pusing-pusing ya wajar lah ya, namanya juga pemimpin. Tapi begini Bang Yusniar, saya tuh bingung juga begitu. Terkadang relawan garis keras Pak Jokowi itu lucu-lucu. Dia bilang begini kan, misalnya nih, Anies bangun Jakarta International Stadium. Wah, itu bukan Anies itu. Anies itu hanya melanjutkan saja. Kerja awalnya itu Pak Jokowi. Terus misalnya Anies bangun trotoar gitu, mengendalikan banjir gitu juga. Enggak, itu Pak Jokowi juga itu awalnya. Jadi Pak Jokowi merancang semua ini, Anies hanya melanjutkan aja, hanya mengerjakan. Misalnya Anies memperbaiki kualitas pendidikan di Jakarta. Wah, itu melanjutkan kerja Jokowi itu. Itu kan relawan garis keras Pak Jokowi, lucu-lucu. Kenapa saya bilang? Ya kalau gitu sudah jelas bahwa yang bisa melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi itu Anies. Anies, betul. Ini kan bukan kita yang ngomong, ini relawan Jokowi garis keras yang ngomong kan. Begitu saya bilang begitu, mereka marah-marah. Ya nggak gitulah. Ya kan tadi yang ngomong situ. Iya. Jadi memperbaiki kualitas layanan kesehatan. Itu siapa? Ya itu melanjutkan kerjanya Pak Jokowi kan. Pak Jokowi dulu ada kartu Jakarta Sehat. Jadi Anies hanya melanjutkan. Nah, itu kan. Jadi pertanyaan itu kan Anda jawab sendiri. Siapa sebetulnya bisa melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi? Kenapa hal itu tidak di Prabowo atau tidak di Ganjar gitu? Nah makanya sebetulnya saya tuh curiga juga kadang-kadang bahwa semuanya ini dompleng Anies Baswedan, dan tanpa sengaja mereka menjadi juru bicara atau juru kampanyenya Anies Baswedan. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung.